Oke, selanjutnya kita ke energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi berarti balik lagi ke benda yang berputar. Jadi ingat, kalau rotasi membahas tentang benda yang berputar. Seperti kita ketahui bahwa energi kinetik, ibu singkat saja di sini menjadi EK. Kalau yang sudah kita pelajari itu di gerak translasi ya. Jadi misalnya ibu tulis ini EKT, itu maksudnya adalah energi kinetik translasi. Jadi kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Nah, energi kinetik di sini dimiliki suatu benda karena geraknya. Kita sudah tahu persamaan dari energi kinetik translasi itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, seperti ini misalnya benda ini benda ya, balok misalnya bergerak. Nah, kalau bergerak pasti punya kecepatan tertentu dan mempunyai massa. Nah, seperti ini. Jadi pada gerak translasi itu bendanya bergeser, kalau di rotasi bendanya berputar. Nah, bagaimana pada rotasi? Nih, gue tulis ini apabila benda berputar. Nah, apabila pada benda berputar, misalnya seperti ini porosnya, lintasannya, ini bendanya, kemudian bergerak memutar seperti ini ya, dengan kecepatan tertentu dan massanya juga. Benda berputar ini mempunyai kecepatan sudut namanya. Kalau benda yang bergeser itu namanya punya kecepatan yang v ini. Kalau benda berputar namanya punya kecepatan sudut. Dan energi kinetik rotasinya persamaannya adalah setengah dikali I dikali omega kuadrat. Ini omega bacanya ya, bukan W. Jadi sama saja kalau pada pada energi kinetik translasi massanya M. Nah, kalau di rotasi massanya ini berubah menjadi inersia. Kemudian kalau di translasi menggunakan kecepatan, di rotasi menggunakan kecepatan sudut. Seperti itu. Betul, di sini keterangan. I ini adalah inersia. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Radian per sekon. Jadi untuk persamaan energi kinetik rotasi ini yang sudah ibu kotak ini setengah I dikali omega kuadrat. Nah, untuk lebih gampangnya kalian dalam mengerjakan soal dan lain-lain, ibu sudah tuliskan nih di sini hubungan translasi dan rotasi. Dimana kalau di translasi ini, kalau massa ditranslasi di rotasi maka menjadi I inersia dan seterusnya. Nah, lanjut ke energi kinetik pada benda yang menggelinding. Tadi kalau misalnya translasi bendanya bergeser dan rotasi berputar. Nah, sekarang bagaimana kalau pada benda yang menggelinding? Ini misalnya ada sebuah bola yang menggelinding di lantai dengan kecepatan tertentu dan tentunya memiliki massa. Nah, kita perlu garis bawahi menggelinding. Kalau menggelinding itu kan berarti perpaduan gayanya geraknya, maksud ibu geraknya ada dua. Pertama dia bergeser, kemudian dia juga berputar. Nah, berarti menggelinding ini perpaduan antara translasi dan rotasi. Di sini ditulis ibu tuliskan bergeser itu translasi dan berputar itu adalah rotasi. Berarti seperti ini energi kinetiknya pada benda menggelinding itu energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasinya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Nah, jadi energi kinetik pada benda yang menggelinding rumusnya sebagai berikut. Ini ya yang ibu tandai. Oke.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya soal, sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, jika massa bola tersebut 5 kg, berapakah energi kinetiknya? Langsung saja. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan besaran yang diketahui. Nah, kita lihat nih di sini. Katanya sebuah bola pejal, berarti sudah pasti I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Kalian bisa lihat di daftar yang sudah Ibu kasih itu momen inersia dari berbagai benda yang biasa digunakan di soal-soal. Kemudian apalagi yang diketahui itu ada kecepatan 10 meter per sekon, kemudian ada massa bola 5 kg. Tulis besaran yang ditanyakan adalah energi kinetik. Nah, di sini kita lihat katanya energi kinetik pada benda yang menggelinding, berarti sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kalau menggelinding itu ada translasi dan rotasi. Berarti di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik gabungan antara translasi dan rotasi. Langsung ke penyelesaian. Oke, penyelesaiannya kita masukkan saja rumusnya. Eka translasi ditambah Eka rotasi. Masukkan rumusnya seperti yang sudah Ibu catat sebelumnya. Oke, setengah mv kuadrat. Kemudian masukkan nih, ini kan I-nya, katanya I-nya 2/5 mr kuadrat. Nah, untuk kecepatan sudut ini Ibu kasih di sini ya. Kalian harus tulis ini. Ingat bahwa omega atau kecepatan sudut itu rumusnya V/R, kecepatan per jari-jari. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal nanti ini diperlukan, jadi kalian harus catat, itu penting. Ini tadi I-nya sudah dimasukkan 2/5 mr kuadrat, kemudian omeganya. Nah, omeganya diganti menggunakan persamaan yang ini. Kita tulis, berarti karena kuadrat makanya kita tambah aja kuadrat V kuadrat dikali R kuadrat. Di sini kita bisa selesaikan kalau ya belakangnya ini ada sama ya. Kita lihat di sini masih belum sama, kita samakan. Apa yang bisa hilang? Ini adalah R kuadrat. Kemudian 2-nya bisa hilang. Nah, kita tuliskan sisanya setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Sekarang sudah sama-sama mv kuadrat, berarti bisa kita jumlahkan. 1/2 ditambah 1/5 itu adalah 7/10 mv kuadrat. Nah, dapatlah sudah persamaan energi kinetik perpaduan antara rotasi dan translasi pada soal kasus kita ini. Nah, setelah itu barulah kita masukkan besarannya. Nah, massanya berapa? Massanya tadi adalah 5 kg, kemudian kecepatannya adalah 10 dikuadratkan. Ini hilang, berarti sisa 350 joule. Satuan dari energi adalah joule. Nah, selanjutnya kita akan membahas dinamika benda menggelinding. Ini pada benda miring. Jadi yang sebelumnya tadi itu benda menggelinding pada bidang datar ya. Sekarang pada bidang miring. Yang pertama kan kita bahas adalah kecepatan linearnya. Bagaimana kecepatan linear benda menggelinding pada bidang miring. Di sini sudah ada gambarnya. Misalnya nih kita ibaratkan bola yang menggelinding dari atas menuju ke bawah ini ya. Mula-mula pada saat di atas ini bolanya diam, maka bola di sini memiliki energi potensial yaitu EP seperti itu. Kemudian saat dia menggelinding dan turun ke bawah, dia energi potensialnya akan hilang dan berubah menjadi energi kinetik. Oke. Kita tuliskan seperti ini, energi potensial menjadi energi kinetik, tetapi karena di sini benda menggelinding, maka energi kinetiknya ada dua, translasi dan rotasi. Kita masukkan rumusnya, energi potensial M kali G kali H dan energi translasi setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Oke, sebelum diteruskan, Ibu kasih catatan lagi di sini. Nah,
momen inersia itu kan misalnya seperti contoh soal yang sebelumnya, momen inersia pada bola pejal itu kan 2/5 mr kuadrat seperti itu. Nah di depannya itu kan ada angka, nah angka itu kita sebut konstanta mr kuadrat kan seperti itu. Kalau bola pejal tadi kan 2/5 mr kuadrat, itu kita sebut yang depannya itu adalah konstantanya. Nah ingat ya ini catatan. Kemudian lanjut nih sini, kita masukkan MGH setengah mv kuadrat ditambah setengah. Nah yang momen inersia di sini kita ganti menjadi rumus yang ini, konstantanya mr kuadrat, kemudian omeganya itu kita rubah menjadi rumus yang ibu kasih tadi di depan, v kuadrat per r kuadrat. Kemudian bisa kita hilangkan r kuadrat dengan r kuadrat, bisa hilang. Kemudian kita tuliskan lagi menjadi jadi seperti ini. Oh M nya tertinggal, mohon maaf. Oke, bisa kita jumlahkan nih, setengah ditambah K/2 ini bisa kita jumlahkan menjadi seperti ini, 1 plus K/2 mv kuadrat. M nya bisa kita hilangkan, tersisa 2GH per 1 plus K sama dengan V kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan linear pada benda yang menggelinding di bidang miring. Atau mau kita tulis dibalik aja tidak apa-apa supaya lebih gampang. Nah, kalau mau menghilangkan kuadratnya ini tinggal diberi akar saja. Oke. Jadi kita pakai rumusnya yang ini ya, untuk mencari kecepatan linearnya. Kalau misalnya di sini ada kuadratnya, di sini tidak perlu ada akar. Kalau misalnya tidak menggunakan kuadrat, di sini diakarkan. Kita tulis saja di sini kecepatan linear. Nah, bagaimana jika untuk benda yang pada bidang miring tapi dia naik? Apakah misalnya bola ini didorong ke atas seperti itu? Nah, persamaannya akan sama, hanya saja di sini perhatian gambarnya ya, di sini kan dari bawah dulu menuju ke atas. Jadi kalau dari bawah itu dia ada energi kinetik dulu. Setelah dia sampai di atas maka akan menjadi energi potensial. Makanya ibu tadi bilang persamaannya sama, hanya saja dibalik. Jadi energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi itu kemudian menjadi energi potensial. Jika diturunkan sama saja, persamaannya akan dapat seperti yang di kotak biru ini. Jadi kecepatan linear benda yang menggelinding pada bidang miring, baik itu turun ataupun naik, itu sama seperti. Oke, kita ke contoh soal. Di sini sebuah silinder bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menaiki bidang miring dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan berapakah tinggi maksimum dan jarak tempuhnya. Nah, seperti pada gambar ini sama seperti yang dibahas tadi ya. Sudut kemiringan 30, kemudian benda bolanya silinder pejal maksudnya di sini ya. Tertinggal, mohon maaf, ini silinder pejal. Nah, silinder pejal menaiki sebuah bidang miring. Yang ditanyakan adalah tingginya nih, tingginya yang di sini dan berapa jarak tempuhnya dari sini ke sini. Ini sudah ibu tuliskan. Berarti pertama kita harus tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya apa saja? Kita lihat di sini bendanya adalah silinder pejal. Nah, inersia dari silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tetanya ada 30 derajat dan kecepatannya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah H, ketinggian dan jarak tempuhnya. Di sini kita simbolkan dengan S. Oke, langsung saja menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita masukkan, berarti kan
rumusnya 2GH per 1 plus K akar. Kemudian masukkan G-nya 10, H-nya belum diketahui, 1 plus K. Nah, K ini maksudnya konstanta tadi I-nya, momen inersianya. Di sini konstantanya yang di depan ini. Berarti setengah, di sini ditambah setengah. Oke. Kalau misalnya kalian mau pakai akar sampai bawah boleh, tapi bisa juga kita hilangkan akarnya, kita pangkatkan seperti ini. Jadi 2 kali 10 kali H per 1 ditambah setengah itu adalah 3 per 2. Kemudian kita masukkan V kuadrat 10 kuadrat, kemudian 2 dikali 10 dikali H-nya belum diketahui, kemudian 3 per 2. 10-nya bisa dicoret. Nah, berarti 10 dikali 3 per 2 sama dengan 2H. Di sini 30 bagi 2. Nah, oke, di sini udah didapatkan hanya 7,5 meter, dan untuk S-nya juga. Jadi S-nya ini pakai sin 30 derajat. Nah, sin itu kan depan sin demi depan per miring. Nah, depannya adalah H, di depan sudut 30 kan H dan miringnya adalah S. Kemudian diselesaikan saja perhitungannya dan dapat seperti ini. Itu tadi menggunakan rumus yang cepatnya ya, yang ini yang sudah kita turunkan sendiri. Bagaimana kalau misalnya menggunakan cara kedua? Nah, cara kedua ini yang kita menggunakan rumusnya yang dari awal, yang Eka, karena dia naik kan, Eka translasi ditambah Eka rotasi, kemudian energi potensial, seperti itu. Nah, kita masukkan setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Oke, Ibu lanjut ke sebelah. Setengah kita masukkan tadi kan katanya silinder pejal, berarti I-nya, inersianya adalah setengah mr kuadrat, kemudian V kuadrat per R kuadrat sama dengan mgh. Oke, ini bisa kita hilangkan, kita coret, kemudian masukkan lagi mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat sama dengan mgh. Nah, karena sudah sama mv kuadrat ditambah mv kuadrat kan bisa setengah ditambah 1/4 jadinya 3/4 mv kuadrat sama dengan mgh. M-nya bisa dihilangkan, sisa 3/4 V kuadrat GH. V kuadrat sama dengan 4/3 GH. Baru kita masukkan V-nya tadi kan 10 pangkat 2 100, 4/3 G-nya 10, H-nya yang ditanyakan 10, ini bisa dicoret. Nah, jadi 10 kali 3 4H, berarti H sama dengan 30/4, H sama dengan 7,5 meter. Nah, untuk S-nya sama saja, tidak berbeda caranya. Ini untuk cara yang kedua, terserah kalian mau pilih cara yang mana menurut kalian yang lebih cepat dan yang kalian pahami, seperti itu. Tapi harus bisa dua-duanya. Nanti kalau misalnya ada soal yang Ibu kasih, terserah pilih yang mana, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut ini simbolnya adalah L besar. Untuk digerak rotasi namanya momentum sudut. Nah, kita sudah pernah mempelajari sebelumnya, yaitu di gerak translasi ada juga yang namanya momentum. Nah, dimana simbolnya adalah P besar. Momentum
pada gerak translasi itu rumusnya massa dikali kecepatan. Nah, kalau misalnya ini pada gerak translasi ya, ibu tuliskan. Nah, kalau momentum sudut itu adalah L, ini pada gerak rotasi, rumusnya atau persamaannya adalah I omega kuadrat. Ini pada rotasi. Oke, L tadi adalah momentum sudut. Ini perlu diingat ya, untuk momentum sudut. Oke, di sini Ibu punya contoh soal untuk momentum sudut. Sebuah partikel 2 kg berputar dengan kecepatan 10 meter per sekon dan radiusnya 20 cm. Maksudnya itu jaraknya ya, itu R-nya. Nah, berapakah momentum sudutnya? Kita tuliskan diketahuinya. Ada massa, kecepatan, dan jaraknya tadi. Nah, ingat jaraknya kan tadi 20 cm. Kita harus rubah dulu menjadi meter, berarti 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah momentum sudutnya, dan penyelesaian langsung kita masukkan persamaan momentum sudut, yaitu L sama dengan I dikali omega. Nah, kemudian tadi kan katanya partikel, berarti momen inersia partikel itu kan mr kuadrat. Ini jadinya V kecepatan per R. R-nya bisa hilang. Sisa mr V. Kemudian tinggal dimasukkan saja. M-nya 2 kg, R-nya 0,2 meter, dan 10 meter per sekon untuk kecepatan. Berarti tinggal dikalikan jadi 4 kg meter kuadrat per sekon. Nah, satuan untuk momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya hukum kekekalan momentum sudut. Jadi di gerak rotasi juga ada yang namanya hukum kekekalan momentum, tapi momentumnya momentum sudut. Nah, dimana persamaannya seperti ini, momentum sudut sebelum tumbukan dan momentum sudut setelah tumbukan. Ini bisa dibaca. Langsung saja untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya contoh soal, dimana di sini ada gambar. Ini ada 2 buah piringan. Anggap aja ini piringan ya, Ibu nggak terlalu bisa gambarnya jadi bulat banget, nggak bisa. Jadi di sini ada 2 buah piringan. Nah, katanya 2 piringan yang kedua yang di atas ini jatuh menimpa piringan yang pertama yang besar ini, jatuh. Setelah dia awalnya diam, terus tiba-tiba dia jatuh menimpa piringan pertama, kemudian bergerak sama-sama. Nah, kemudian bergerak sama-sama. Nah, berapakah kecepatan keduanya setelah tumbukan? Nah, tadi kan menumbuk nih, yang piringan kedua menumbuk piringan pertama. Jadi setelah tumbukan itu katanya berapa kecepatannya. Di sini sudah diketahui masing-masing inersianya untuk piringan satu dan piringan kedua, dan kecepatan sudut untuk piringan pertama. Jadi setelah piringan kedua ini jatuh, tuh dia menjadi di sini ya. Nah, piringan kedua jadi bersatu seperti itu. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Kita masukkan rumusnya, berarti hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Karena ada 2 piringan, berarti kan ada 2 benda. Berarti I1 ditambah W1. Mohon maaf, dikali maksudnya. I1 kali omega 1 ditambah I2 omega 2. Kemudian I1 omega 1 aksen atau setelah tumbukan maksudnya ya, aksen itu, dan I2 omega 2 aksen kali. Nah, kita masukkan untuk I1-nya tadi kan 1 kg. Kemudian mula-mulanya diam katanya. Mohon maaf yang ini. I1-nya 2. Benda piringan 1 ya. Keliru Ibu. Nah, kemudian omeganya 10. Nah, untuk I2-nya 1 kg. Karena mula-mula bendanya diam, maka dia tidak punya kecepatan sudut sebelum tumbukan. Makanya 0 sini. Kemudian I1 setelah dimasukkan jadi seperti ini. Di sini kenapa Ibu ganti
W satu aksen itu menjadi W aksen, W2 aksennya juga tetap jadi W aksen, karena kan katanya tadi setelah tumbukan, setelah piringan 2 menimpa piringan 1 itu kemudian bergeraknya bersama-sama. Jadi dianggap di sini W aksennya atau W setelah tumbukan kecepatan sudut keduanya adalah sama. Tinggal dihitung saja, berarti 20. Bisa kita tambahkan aja 2 tambah 1. Berarti 3 W aksen seperti itu. Maka W aksen sama dengan 20 per 3 radius per sekon.